dan selamat hari Minggu adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Mari adik-adik semua persiapkan Alkitabnya karena kita akan belajar firman Tuhan. Terlebih dahulu kita akan menghafal ayat hafalan kita minggu lalu. Ayat hafalan kita minggu lalu terdapat dalam kitab Pengkhotbah pasal 10 ayatnya yang ke-12. Perkataan mulut orang berhikmat menarik, tetapi bibir orang bodoh menelan orang itu sendiri. Kita ulang bersama-sama Pengkhotbah pasal 10 ayatnya yang ke-12. Perkataan mulut orang berhikmat menarik, tetapi bibir orang bodoh menelan orang itu sendiri. Baik, mari adik-adik ambil Alkitabnya. Kita membuka Alkitab kita dari kitab Hakim-Hakim pasal 11 ayat 29 sampai ayatnya yang ke-40. Hakim-Hakim pasal 11 ayat 29 sampai ayatnya yang ke-40. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Lalu roh Tuhan menghinggapi Yefta. Ia berjalan melalui daerah Gilead dan daerah Manasye, kemudian melalui Mispa di Gilead, dan dari Mispa di daerah Gilead, ia berjalan terus ke daerah Bani Amon. Lalu bernasarlah Yefta kepada Tuhan, katanya, "Jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku, maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku? Pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon, itu akan menjadi kepunyaan Tuhan, dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran." Kemudian Yefta berjalan terus untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangannya. Ia menimbulkan kekalahan yang amat besar di antara mereka, mulai dari Aroer sampai dekat Minit, 20 kota banyaknya, dan sampai ke Abel Keramim, sehingga Bani Amon itu ditundukkan di depan orang Israel. Ketika Yefta pulang ke Mispa ke rumahnya, tampaklah anaknya perempuan keluar menyongsong dia dengan memukul rebana serta menari-nari. Dialah anaknya yang tunggal. Selain dari dia, tidak ada anaknya laki-laki atau perempuan. Demi dilihatnya dia, dikoyakkannyalah bajunya sambil berkata, Anakku, engkau membuat hatiku hancur luluh, dan engkaulah yang mencelakakan aku. Aku telah membuka mulutku bernasar kepada Tuhan, dan tidak dapat aku mundur. Tetapi jawabnya kepadanya, "Bapa, jika engkau telah membuka mulutmu bernasar kepada Tuhan, maka perbuatlah kepadaku sesuai dengan nasar yang kau ucapkan itu. Karena Tuhan telah mengadakan bagimu pembalasan terhadap musuhmu, yakni Bani Amon itu." lagi katanya kepada ayahnya, "Hanya izinkanlah aku melakukan hal ini. Berilah keluasan kepadaku 2 bulan lamanya, supaya aku pergi mengembara ke pegunungan dan menangisi kegadisanku bersama-sama dengan teman-temanku." Jawab Yefta. Pergilah. Dan ia membiarkan dia pergi 2 bulan lamanya. Maka pergilah gadis itu bersama-sama dengan teman-temannya menangisi kegadisannya di pegunungan. Setelah lewat kedua bulan itu, kembalilah ia kepada ayahnya, dan ayahnya melakukan kepadanya apa yang telah dinasarkannya itu. Jadi gadis itu tidak pernah kenal laki-laki. Dan telah menjadi adat di Israel, bahwa dari tahun ke tahun, anak-anak perempuan orang Israel selama 4 hari setahun meratapi anak perempuan Yefta, orang Gilead itu.
Demikianlah firman Tuhan yang telah kita baca bersama-sama. Pada saat ini kita belajar dengan satu tema, menepati janji. Tema kita adalah menepati janji. Masih ingat tidak dengan pelajaran kita minggu lalu? Ya, tentu pasti adik-adik semua masih mengingatnya. Minggu yang lalu kita sudah belajar dengan satu tema, berani karena benar. Seperti Yefta mengatakan bahwa Gilead adalah milik orang Israel. Apa yang dikatakan Yefta benar adanya. Meskipun orang-orang yang diutus oleh Yefta telah mengatakan pada Raja Amon bahwa tanah Gilead adalah milik orang Israel, Raja Amon tetap ingin merebut daerah tersebut. Yefta tidak ingin berperang. Yefta ingin berunding secara baik-baik. Tetapi Raja Amon terus mendesak ingin memiliki daerah tersebut. Maka Yefta dan orang-orang Gilead berperang melawan orang-orang Amon. Sebelum berperang, Yefta berdoa memohon pertolongan pada Tuhan dan Yefta juga bernasar pada Tuhan. Jika Tuhan mau menolong dan ia menang melawan orang-orang Amon, maka Yefta akan mempersembahkan apapun yang keluar pertama kali dari rumahnya. Dan ternyata Yefta dan orang-orang Gilead menang melawan orang-orang Amon. Yefta sangat gembira dan segera pulang. Ketika sudah dekat rumahnya, Yefta melihat anak perempuannya keluar dari rumah dengan gembira ingin menyambut ayahnya yang menang perang. Yefta sangat terkejut dan sedih melihat anak perempuannya karena ia harus mempersembahkan pada Tuhan. Meskipun sedih, Yefta tetap memenuhi janjinya. Nah, jadi adik-adik sekolah minggu, kalau kita menginginkan sesuatu, kalau kita ingin melakukan sesuatu, sebaiknya kita berdoa, minta pertolongan pada Tuhan. Kita juga tidak boleh bernasar sembarang seperti Yefta. Dan kalau kita bernasar atau berjanji, kita harus menepati janjinya. Dan kalau kita berjanji, kita harus menepati janji itu. Demikianlah cerita firman Tuhan, dan sekarang adik-adik sekolah minggu akan mengerjakan aktivitas di rumah masing-masing. Aktivitas untuk Batita dan Indria mewarnai gambar anak perempuan Yefta yang menyambut anaknya. Yang mewarnai gambar anak perempuan Yefta yang menyambut ayahnya. Aktivitas pertama menyusun dan menceritakan gambar. Aktivitas untuk media dan remaja ialah harus menyebutkan janji Yefta yang harus ditepati. Demikianlah cerita firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama-sama. Kakak Dela akan memberikan ayat hafalan untuk minggu depan. Halo adik-adik, jadi ayat hafalan kita untuk minggu depan terambil dari kitab Pengkhotbah pasalnya yang kelima, ayatnya yang ketiga bagian A. Kalau engkau bernasar kepada Tuhan, jangan menunda-nunda untuk menepatinya. Sekali lagi ya, Pengkhotbah pasal 5 ayat 3a. Kalau engkau bernasar kepada Tuhan, jangan menunda-nunda untuk menepatinya. Demikianlah ayat hafalan kita. Sampai jumpa minggu depan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dah.